Allah itu tidak mencabut ilmu, utamanya ilmu agama yang dimaksud, dari pemiliknya, kecuali Allah itu mewafatkan pemiliknya. Ngapunten, tidak begini, ada kiai, ada ulama yang notabene kiai atau ulama ini memiliki banyak ilmu, lalu Allah mencabut ilmu, ulamanya jadi bodoh, kiainya jadi bodoh, tidak punya ilmu apa-apa. Bukan begitu. Tapi Allah itu kalau mencabut ilmu dari seseorang, itu orang itu diwafatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbidul ilman tiza'an, tidak mencabut suatu ilmu, yantazi'uhu minal ibadi, mencabutnya dari hamba, walakin yaqbidul ilma, akan tetapi mencabut ilmu, biqabdil ulama'i, dengan mewafatkan ulama, hatta idza lam yabqa alimun, sehingga apabila tidak tinggal seorang ulama, ittahadan nasu, maka manusia akan memilih, mengangkat ru'asa ajuhalan, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, lalu mereka bertanya, fa'aftau, lalu mereka atau para pemimpin ini memberikan fatwa bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Rawahul Bukhari wa Muslim an Ibni Umar. Hadis ini hadis sahih yang menjelaskan tentang ilmu. Jadi Allah itu tidak mencabut ilmu, utamanya ilmu agama yang dimaksud, dari pemiliknya, kecuali Allah itu mewafatkan pemiliknya. Ngapunten, tidak begini, ada kiai, ada ulama yang notabene kiai atau ulama ini memiliki banyak ilmu, lalu Allah mencabut ilmu, ulamanya jadi bodoh, kiainya jadi bodoh, tidak punya ilmu apa-apa. Bukan begitu. Tapi Allah itu kalau mencabut ilmu dari seseorang, itu orang itu diwafatkan. Ulama, kiai, ustadz itu diwafatkan dengan hilangnya ilmu juga. Nah, kalau sudah tidak tersisa para ulama, para kiai, maka manusia ini mengangkat, memilih pemimpin yang tidak ahli agama. Lalu ketika masyarakat atau manusia ini bertanya kepada pemimpin-pemimpin ini, maka pemimpin-pemimpin ini memberikan fatwa tanpa didasari ilmu agama. Dolu wa adollu, maka pemimpin-pemimpin ini sesat juga menyesatkan orang lain.
Kenapa sesat? Karena yang dilakukan itu tidak berdasarkan dengan ilmu. Kenapa menyesatkan? Karena dia menfatwakan fatwa tanpa ilmu. Jadi apakah saat ini sudah terjadi? Wallahu a'lam. Ya. Jadi ilmu ini sangat penting. Kalau dibanding dengan harta benda, kata Sayyidina Ali, kelebihan ilmu dibanding dengan harta benda itu ada 10. Cuma tidak saya sebutkan semuanya ya. Kenapa? Gak hafal. Ya. Jadi paling tidak ilmu itu kalau diberikan kepada orang lain itu bertambah. Kalau harta benda diberikan kepada orang lain akan berkurang. Contoh, saya punya uang 1 juta, lalu saya berikan kepada Mas Fauji 100.000. Tinggal berapa? Tinggal 900.000. Artinya harta benda saya yang saya berikan kepada Mas Fauji berkurang harta benda saya. Beda dengan ilmu. Kalau ilmu seperti saat ini saya memberikan ilmu kepada bapak-bapak, maka ilmu saya akan bertambah. Kenapa? Semakin ingat. Gak ada ceritanya begini, Pak. Ono kiai didatangi santri, Pak Yai, ono apa le? Kulo badhe ngaji. Ya, tepak bener. Ngaji apa? Ngaji surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Apa le? Ngaji surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Wah, telat le. Lho kok telat Pak Yai? Wis tak kekno kancamu mau entek Qul huwallahu ahad. Ndak ada begitu. Ya, karena ilmu semakin diberikan semakin bertambah. Itu ilmu. Jenengan bisa apa? Mengajari kepada orang lain dengan yang jenengan bisa, itu semakin ingat, semakin bertambah. Lalu ilmu itu menjaga kita. Kalau harta benda itu kita yang menjaga. Coba umpamane ono wong hafal Al-Qur'an 30 juz atau hafal Kitabus Sittah atau Tis'ah. Ya, ini tidak perlu nyewa satpam. Wah, aku ilmune wake supaya selamat aku butuh satpam. Enggak, tapi ilmu itu yang menjaga kita. Beda dengan kalau ada orang mendapatkan uang secara mendadak 150 miliar umpamane. Mas Fauji langsung oleh 150 miliar. Yakin ya itu akan nyewa satpam. Ya, untuk apa? Menjaga harta benda ini. Nah, kalau ilmu tidak usah dijaga. Oleh karena itu ilmu ini sangat-sangat penting. Dan kalau ulama-ulama ini sudah habis, maka masyarakat ini akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang juhalan, yang bodoh, tidak mengerti agama, sehingga ditanya itu akan memberikan fatwa yang tidak berdasarkan dengan ilmu, maka jadilah dhallu wa adhallu. Alhamdulillah sekarang kalau di Nahdlatul Ulama ya, ini sering diadakan bahsul masail umpamanya, pembahasan masalah ya. Nah, ini tidak hanya sekedar menyampaikan gagasan, sekedar pendapat pribadi, tapi ada marji'nya ya, ada referensinya. Selama itu dalam tahapan ijtihad itu masih
bisa ditoleransi. Karena apa? Ulama yang satu dengan ulama yang lain boleh jadi beda pendapat. Jangankan di antara madhab Syafi'i sama madhab Hanafi itu beda. Umpamanya ada perbedaan. Bahkan di madhab Syafi'i pun itu juga ada perbedaan. Umpamanya Imam Romli sama Imam Nawawi, ini juga pernah ada perbedaan. Jadi selama masih ijtihadiyah ini masih ditoleransi ya. Jadi yang penting ada marji'nya, ada referensinya yang kita sampaikan. Nah, alhamdulillah setiap bahsul masail meskipun saling adu argumen, tapi bukan argumen pribadi, tapi ada marji'nya, ada referensi yang disampaikan ya. Terima kasih. Ini masalah ilmu. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang belum kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Dan kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.